Baik, perkenalkan nama saya Janet dengan NPM 1601102400072. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gigi campuran Moyers. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya analisis gigi campuran Moyers itu. Analisis gigi campuran itu membantu menentukan apakah tersedia cukup ruang dalam lengkung gigi untuk tumbuhnya gigi permanen. Materi ini penting untuk mendukung perencanaan ortodontik sedini mungkin. Jenis-jenis metode analisis gigi campuran. Jadi dibagi ada dua, yang pertama berdasarkan radiografi dan juga tanpa radiografi. Kalau berdasarkan radiografi itu mengukur dari citra radiograf. Dan kalau tanpa radiografi itu estimasi berdasarkan gigi permanen yang telah erupsi. Nah, metode Moyers ini menggunakan pendekatan tanpa radiografi hanya dengan ukuran incisivus mandibula. Nah, untuk prosedur di rahang bawah sendiri itu terbagi menjadi dua juga. Ada yang long method dan ada juga yang short method. Langkah pertama dalam prosedur long method pada rahang bawah adalah mengukur lebar mesiodistal terbesar dari keempat gigi incisif bawah menggunakan tooth measuring gauge atau Boley gauge. Hasil pengukuran dicatat pada formulir analisis. Langkah kedua, kita harus menentukan ruang yang diperlukan untuk merapikan atau meratakan gigi incisif. Ini dilakukan dengan mengatur Boley gauge sesuai jumlah lebar incisif tengah dan lateral kiri, kemudian meletakkan satu ujung gauge di garis tengah alveolar crest dan ujung lainnya di garis lengkung gigi kiri. Nah, titik akhir distal incisif lateral ditandai, proses yang sama diulangi untuk sisi kanannya. Nah, jika hasil evaluasi cefalometri menunjukkan bahwa incisif terlalu labial, maka ujung gauge diposisikan sedikit lebih lingual untuk mensimulasikan gerakan upright atau penegakan incisif. Langkah ketiga, kita mengukur ruang yang tersedia setelah incisif dirapikan, yaitu dari titik yang sudah ditandai sampai ke permukaan mesial molar pertama. Ruang ini akan digunakan oleh gigi caninus dan dua premolar. Hasil pengukuran dicatat untuk sisi kanan dan kiri. Langkah keempat adalah memperkirakan ukuran gabungan gigi caninus dan dua premolar menggunakan tabel probabilitas Moyers berdasarkan total ukuran incisif bawah. Contohnya, jika total incisif bawah adalah 22 mm, maka pada probabilitas 75% ukuran caninus dan premolar diprediksi sekitar 21,4 mm. Ini artinya 75% pasien dengan incisif sebesar itu akan memiliki ukuran posterior kurang lebih 21, mm. Nilai ini dianggap paling praktis secara klinis karena lebih aman terhadap resiko crowding. Ada juga prosedur di rahang bawah menggunakan short method. Metode pendek adalah versi lebih sederhana dan cepat namun kurang akurat. Langkah yang pertama adalah menjumlahkan lebar 4 incisif bawah lalu dibagi 2. Kemudian hasil tersebut ditambah 10,5 mm untuk memprediksi ukuran total caninus dan premolar rahang bawah atau 1 mm untuk rahang atas. Metode ini tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin dan tidak menggunakan tabel probabilitas sehingga akurasi lebih rendah, tetapi berguna dalam situasi estimasi cepat. Lalu ada juga prosedur pada rahang atas. Untuk rahang atas atau maksila, langkah-langkah analisisnya pada dasarnya sama seperti pada rahang bawah, namun ada dua perbedaan utama. Yang pertama, kita tuh harus menggunakan tabel probabilitas yang berbeda, khusus untuk rahang atas. Dan saat menentukan ruang yang dibutuhkan untuk incisif atas, kita juga harus memperhitungkan overjet, yaitu jarak horizontal incisif atas dan bawah. Selain itu, penting juga untuk memeriksa radiograf saat melakukan analisis. Tujuannya itu untuk melihat apakah ada gigi tetap yang belum terbentuk, posisi gigi yang tidak normal, atau kelainan bentuk mahkota. Sebagai contoh, kadang gigi premolar kedua bawah memiliki dua cusps lingual yang membuat ukurannya lebih besar dari rata-rata. Dalam kasus seperti ini, prediksi dari tabel bisa disesuaikan dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian langkah terakhir, baik dalam metode panjang maupun pendek, adalah menghitung sisa ruang untuk penyesuaian molar. Caranya adalah dengan mengurangi ukuran prediksi gabungan caninus dan premolar dari ruang yang tersedia setelah perataan incisif. Nilai ini dicatat untuk masing-masing sisi rahang
Dan dari situ kita bisa melakukan analisis menyeluruh terhadap ketersediaan ruang di rahang bawah.